ya. Beri tepuk tangan untuk kelas 5 Diniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 5 Diniyah akan mempersembahkan debat sengit antara kelompok dan kelompok jalan-jalan ketemu mantan. Ya, malam ini kita akan menyaksikan debat sengit antara kelompok Sri Kandi Wahabi dengan kelompok Fatihat NU. Tepuk tangan semuanya. Adapun tema debat kali ini adalah mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal atau disebut juga dengan tahlilan. Ya, tema yang sangat menarik sekali. Padahal tadi sore kita baru saja mengirimkan doa untuk orang-orang yang sudah meninggal ya. Sekarang langsung dibahas di sini. Keren sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, sebelum debat ini kita mulai, saya akan membacakan teknik debatnya. Yang pertama, dimulai dari penyampaian argumentasi dari masing-masing kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan diakhiri dengan penyampaian kesimpulan dari argumentasi yang telah didiskusikan. Oke, baik, langsung saja kita mulai debat antara kelompok Sri Kandi Wahabi dengan kelompok Fatihat NU. Ya, silahkan untuk kelompok Fatihat NU untuk bisa memberikan argumentasinya. Silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, ketika ada orang atau saudara kita yang meninggal dunia, itu ada tradisi kumpul-kumpul untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Dasar kami melakukan tahlilan adalah Quran Surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang pada garis besarnya adalah ada anjuran untuk berdoa atau mendoakan orang yang telah meninggal, yaitu ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Dari ayat inilah kami melakukan tahlilan agar ukhuwah Islamiyah tetap terjaga dan untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Nah, sudah cukup ya? Ya, silakan untuk kelompok Sri Kandi Wahabi untuk menyampaikan argumentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mengirim doa untuk orang yang telah meninggal dunia atau tradisi tahlilan yang merupakan tradisi yang dianggap baik oleh kaum Nahdiyin yang bertentangan dengan syariat Islam dan karena merupakan paling buruknya perkara dan merupakan bid'ah. Dalam hadisnya Nabi SAW, fa inna khairul
wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang maknanya, karena paling buruknya perkara di dalam hadis tersebut ialah perkara yang dibuat-buat, dan perkara yang dibuat-buat tersebut termasuk bid'ah. Jadi tahlilan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Yang menjadi masalah ini loh yang terakhir, dan setiap kesesatan maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya adalah barang siapa yang mengikuti tahlilan atau orang-orang yang mendukung tahlilan, maka orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Oke, jadi masuk neraka ini ya? Ya, oke, baik. Terima kasih karena masing-masing dari kelompok sudah menyampaikan argumentasinya. Mari kita langsung saja lanjut ke sesi diskusi. Silakan untuk kelompok Fatayat itu untuk bisa memaparkan dalil-dalilnya. Mungkin Anda kurang paham tentang permasalahan bid'ah, karena sesungguhnya jumhur ulama itu telah membagi bid'ah menjadi dua. Yang pertama ada bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang sejalan dengan syariat Islam. Terus yang kedua ada bid'ah sayyi'ah, yaitu bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Nah, yang tadi Anda sebutkan itu oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan bahwa hadis tersebut telah ditahsis oleh hadis Mausan Nafil Islam Sunatan Hasanah falahu ajruha wa ajru min amila biha ba'dah. Kalau kita simpulkan, tahlilan itu merupakan bid'ah hasanah, karena di dalam tahlilan semua unsur-unsurnya merupakan unsur yang dianjurkan oleh agama Islam. Sudah cukup? Sudah cukup? Belum? Oh ya, silakan disampaikan saja. Baik, kami sangat tidak setuju jika Anda mengatakan bahwa dalam tahlilan itu tidak ada unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Oke, baik. Padahal ada, yaitu tahlilan tasyabuh dengan tradisi kaum Hindu. Pada zaman dahulu, orang Hindu apabila ada yang meninggal, maka akan berkumpul selama 7 hari. Dan hal ini sama persis yang dilakukan oleh kalian warga Nahdien. Oke, baik. Dalam sabda Rasulullah, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Jadi kesimpulannya, orang-orang yang melakukan tahlilan itu termasuk kaum Hindu, karena tahlilan merupakan tasyabuh dengan tradisi kaum Hindu. Terima kasih. Oke, jadi ada tasyabuh dengan kaum Hindu. Oke, bisa dijelaskan ini bagaimana dari pendapat ini? Bisa. Maaf, sangat tidak sepadan sekali jika Anda mengatakan bahwasanya tradisi tahlilan itu tasyabuh dengan tradisinya orang Hindu, dan Anda mengatakan tasyabuhnya itu dari perkumpulannya. Padahal Nabi sendiri mengatakan, "Man aradal qubwatal jannah falyalzamil jamaah." Kalau kau ingin masuk surga, maka ikutilah jemaah atau perkumpulan. Jadi tidak ada hadis atau dalil yang melarangnya, namun ada hadis yang menganjurkannya. Tapi yang jadi permasalahan di sini kan perkumpulannya. Kalau dilihat secara detail, isi dari perkumpulan orang Nahdien dan orang Hindu itu sangat jauh berbeda. Dan hal ini pula dalam perkara tasyabuh ini pernah dilakukan oleh Wali Songo ketika mengajarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Pada zaman Wali Songo tidak semata-mata menghapuskan tradisinya, tetapi hanya merubah isi dari perkumpulannya. Jadi tidak ada unsur yang bertentangan dengan Quran surah An-Najm ayat 39. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada yang lain? Silakan disampaikan. Iya, memang Wali Songo melakukan metode tersebut. Tetapi apakah ada metode tersebut dilakukan oleh Rasulullah? Nah, apakah ada contoh dari Rasulullah? Silakan aja. Rasulullah sendiri pernah mencontohkannya ketika Rasulullah menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa Asyura, dan para sahabat itu merasa keberatan dikarenakan puasa Asyura juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura itu untuk merayakan kemenangan Nabi Musa atas Raja Firaun. Dan untuk menghilangkan tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, Rasulullah menyuruh untuk berpuasa dari tanggal 9 atau yang disebut dengan puasa Tasyrik. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya tahlilan itu tidak sama sekali menyerupai atau tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Oke, sudah dijawab. Apakah ada yang lain? Silahkan. Terima kasih. Kami menemukan syubhat yang lain yang tidak bisa sama sekali dibenarkan di dalam agama Islam. Ya, baik. Di dalam tradisi tahlilan ada hari-hari yang dibuat-buat. Contohnya 10 hari, 40
hari, bahkan 100 atau sampai 1000 hari. Bahkan itu tidak ada perintah dari Nabi. Dan Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengajarkan perintah tetapi tidak dari Rasul, maka perbuatan itu ditolak. Nah, tahlilan itu kan dibuat-buat. Contohnya 10 hari, 40 hari. Itu kan tidak ada perintah dari Rasul. Bahkan banyak hal-hal yang bertentangan dengan tahlilan. Jadi, tahlilan itu sama dengan percuma, sia-sia. Terima kasih. Oke, jadi sia-sia ini ya. Sia-sia bagaimana? Tidak sia-sia. Ya, silahkan, jawab. Kata siapa tidak ada dasarnya dalam ketentuan hari. Rasulullah SAW pernah melakukan satu perjalanan ketika menuju ke Masjid Kuba. Hadisnya begini, karena Nabi SAW di Masjid Kuba itu timba syian wal-iban, yang artinya Rasulullah melakukan perjalanan menuju ke Masjid Kuba pada setiap hari Sabtu. Perlu digarisbawahi setiap hari Sabtu. Berarti Rasulullah mengkhususkan suatu amalan. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kemudian hadis ini ditiru oleh seorang sahabat yang sangat alim bernama Abdullah bin Umar. Kemudian seorang ulama terkemuka Masyhur Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengomentari hadis ini. Sesungguhnya hadis yang tadi saya sebutkan barusan itu memperbolehkan kita untuk menentukan atau mengkhususkan suatu amalan pada hari-hari tertentu. Contohnya seperti apa ya? Yang seperti tadi saya barusan sebutkan, yaitu pada hari pertama, ke-7, 40, 100 dan seterusnya. Itu hukumnya boleh, tidak ada dalil yang melarangnya. Oke, baik, terima kasih. Tidak ada dalil. Bagaimana, cukup? Tidak. Oke, baik, silakan. Saudari-saudari ini masih bisa ya memaksakan suatu dalil, melaksanakan sebuah dalil yang dikait-kaitkan dengan tradisi yang ada di dalam tahlilan. Itu mungkin masih bisa. Tapi ada syubhat yang lain yang menyebabkan dalil itu benar-benar dihapus dalam tradisi masyarakat kita, yaitu masalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal. Seperti dalam Quran surat An-Najm ayat 39 yang artinya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan, kecuali apa yang dikerjakan. Jadi pahala yang dibaca orang tahlilan itu tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia berdasarkan ayat tersebut. Oh, berarti tidak sampai nih. Bagaimana teman-teman, setuju atau tidak dengan pendapat Srikandi? Setuju atau tidak? Oke, baik, terima kasih. Silakan, bisa enggak? Bisa ya, silakan. Memang benar ayat yang Anda bacakan tadi bahwasanya manusia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali ada usahanya. Tetapi Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, ulama yang Anda ikuti, menjelaskan dalam kitabnya, kitab Ar-Ruh halaman 146, bahwasanya di sana ada jawaban yang paling tepat untuk Quran surah An-Najm ayat 39 adalah ketika seseorang hidup dan berbuat baik kepada kerabatnya, sanak keluarganya dan tetangganya, lalu ketika dia meninggal dan sanak keluarganya mengirimkan doa kepadanya, itu akan sampai. Moderator. Oke, iya, sebentar. Masih ada. Iya, silakan. Lanjut dulu. Itu ada dikarenakan adalah hasil usaha dari jerih ayahnya ketika masih hidup. Jadi tidak ada unsur yang bertentangan dengan Quran surah An-Najm ayat 39. Ya, silakan Sarah. Coba Anda buka kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana Imam Syafi'i mengomentari ayat tersebut. Nah, komentarnya adalah pahala bacaan yang dihadiahkan untuk orang meninggal itu tidak akan sampai. Lah, ini yang mengomentari Imam Syafi'i loh, imaman sendiri. Masa dibilang Imam Syafi'i nggak mau? Wah, ini Imam Syafi'i yang mengomentari ini, bagaimana bisa dijelaskan? Gini, maksud dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya pahala yang dikirimkan kepada si mayit itu tidak sampai, itu sudah dijelaskan
Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok semuanya. Ya, karena sesi diskusi sudah selesai, maka kita lanjutkan untuk sesi penyampaian kesimpulan argumentasi dari masing-masing kelompok. Silakan untuk kelompok Sri Kandi untuk menyampaikan kesimpulannya. Ya, terima kasih moderator. Oke, baik. Kami tetap berpegang teguh apa yang diargumentasikan tadi, karena berdasarkan Al-Hadis dan Al-Quran bahwasannya tahlilan itu tidak benar karena terhadap syubhat-syubhat yang lain, contohnya seperti tasyabuh dengan orang Hindu dan lain sebagainya. Dan untuk itu mari kita bersatu untuk menghapus bid'ah dan menghidupkan sunnah. Jadi secara mutlak tahlilan itu harus dihapuskan. Terima kasih. Untuk kelompok Sri Kandi, silakan untuk kelompok Saudara untuk bisa menyampaikan kesimpulannya. Ya, terima kasih moderator. Ya, baik. Berdasarkan dialog yang sudah kita rembukan tadi, tidak ada satupun dalil dari kami yang bisa Anda bantahkan dan bisa Anda patahkan sedikit pun. Jadi kami tetap pada pendirian kami bahwasanya tahlilan itu harus dilakukan, bahkan wajib, karena untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dan juga sudah sesuai dengan konteks Al-Quran Al-Ijma Al-Qiyas, yaitu Al-Asru fil Asya Al-Ibahah hatta yadulat dalilu ala tahrim. Hukum sesuatu dari asal itu boleh asalkan ada dalil yang melarangnya. Kenyataannya tidak ada satupun dalil dari kami yang melarangnya, justru menguatkan semuanya. Percuma kami ngomong pada Anda kalau hati Anda telah tertutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya, karena masing-masing dari kelompok sudah menyampaikan kesimpulan argumentasinya, maka berakhir juga debat kali ini. Apa mau dilanjut ini? Masih mau dilanjut? Masih Iya, tentu saja ya. boleh. Oke. Ya, silakan untuk kedua kelompok untuk saling berjabat tangan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Silakan. Burung gilian, burung cendrawasih. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahlilan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya.